Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Ariana Milanda dengan nomor induk mahasiswa 13119002227 dari Prodi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 45 Surabaya. Di sini kelompok saya menentukan tema, yakni mengenai bentuk perwujudan dari hukum internasional. Dan saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tentang hukum internasional pada masa kini. Hukum internasional pada masa kini telah banyak perkembangan demi perkembangan baru yang dapat mengubah sendi-sendi hukum internasional yang lama, yakni sebelum adanya masa Perang Dunia Kedua menjadi hukum internasional dengan ruang lingkup yang luas, serta nampak dalam wujud berkembangnya di bidang-bidang hukum internasional yang pada sebelumnya tidak banyak sekali yang mengenal, seperti hukum internasional tentang hak-hak asasi manusia, hukum humaniter internasional, hukum internasional tentang alih teknologi, dan hukum internasional tentang hak atas kekayaan intelektual, dan lain sebagainya. Di sini dapat dikatakan memiliki keterpaduan karena di antara bidang-bidang hukum yang satu dengan bidang-bidang hukum yang lain sangat berkaitan erat, dan dapat ditunjukkan pada beberapa bidang hukum yang merupakan cabang dari beberapa bidang hukum yang luas lainnya, seperti hukum internasional tentang alih teknologi, hukum internasional tentang hak atas kekayaan intelektual, maupun hukum moneter internasional. Dan hubungan antara satu dengan yang lainnya itu tampak tidak dapat dipisahkan lagi, karena semua itu terjadi berdasarkan tujuan masyarakat internasional pada saat sekarang maupun pada saat yang akan datang, yakni untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Jadi jika kita berbicara tentang ekonomi nasional maupun internasional yang telah diatur oleh hukum ekonomi nasional maupun internasional, maka tidak akan dapat dipisahkan dari masalah penghormatan dan pelindungan hak asasi manusia, sebagaimana yang telah diatur dalam hukum internasional tentang hak asasi manusia. Keduanya ini sangat berkaitan erat, dan nantinya juga akan berkaitan lagi dengan masalah lingkungan hidup yang pengaturannya terdapat di dalam hukum tentang lingkungan hidup nasional maupun internasional. Sistem ekonomi nasional maupun internasional tidak akan terwujud dengan baik, dan demikian pula tujuan negara ataupun masyarakat internasional guna untuk mensejahterakan umat manusia pun tidak akan tercapai jika tidak disertai dengan langkah-langkah yang nyata dalam penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia. Demikian pula keduanya itu tidak akan ada artinya sama sekali jika usahanya mewujudkan keduanya itu dilakukan tanpa memperhitungkan segala aspek-aspek, maupun dari keterpaduan lainnya dapat ditunjukkan pada semakin menipisnya makna dari kedaulatan negara atau state sovereignty, yang pada sebelumnya kedaulatan negara menjadi penyekat dan menjadi pembeda yang tajam antara masalah domestik dan internasional. Bahkan kedaulatan juga bisa berfungsi sebagai benteng yang sangat kokoh untuk melindungi masalah domestik negara-negara dan intervensi negara-negara yang lain. Namun, yang disebut kedaulatan negara kini semakin menipis dan semakin transparan, terutama disebabkan karena munculnya peristiwa-peristiwa maupun masalah-masalah yang mengandung dua dimensi, yakni dimensi nasional dan dimensi internasional, yang saling terkait dan tak bisa dipisahkan antara satu dengan lainnya. Sebagai contoh, pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam suatu negara tidak bisa lagi sebagai masalah domestik yang tidak boleh disentuh oleh negara-negara lain. Dan kebijakan dalam bidang ekonomi yang diambil oleh suatu negara yang dapat menimbulkan dampak terhadap perekonomian negara lain tidak lagi bisa ditutup-tutupi dengan suatu alasan masalah domestik negara itu masing-masing. Misalnya tindakan suatu negara yang menaikkan bea impor atas suatu produk yang diimpor dari negara lain, tentu saja ini menimbulkan dampak terhadap negara pengekspor
dan demikian pula sebaliknya. Semua masalah yang telah saya paparkan di atas tidak lagi dapat dipandang sebagai masalah domestik dari masing-masing negara. Pencegahan ataupun pemberantasannya pun menjadi lebih efektif jika dilakukan dengan kerjasama internasional ketimbang jika dilakukan secara sendiri-sendiri. Sekian dari presentasi yang saya paparkan. Mohon maaf bila ada salah kata, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.